Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dari Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian Jung. Kepribadian menurut Jung itu adalah pengalaman tidak hanya dipengaruhi oleh masa lalu, tapi juga oleh masa depan. Orang yang memiliki tujuan dan orientasi masa depan disebut propulsif mekanistik. Jung ini adalah murid dari Sigmund Freud, di mana pemahaman dia mengenai kepribadian itu berbeda dengannya. Dan karena itu dia mengembangkan teorinya sendiri yang disebut teori psikologi analitik. Kepribadian menurut Jung ini dibagi beberapa. Yang pertama ada conscious kesadaran, yang kedua personal unconsciousness atau ketidaksadaran pribadi, yang ketiga collective unconsciousness atau ketidaksadaran kolektif. Yang pertama consciousness atau kesadaran, sistemnya itu bernama ego. Letak di mana fokus dan atensi seseorang terhadap subjek. Jadi itu kita tahu dan kita paham dengan apa yang sedang dilakukan. Jiwanya sadar, pikiran, persepsi, ingatan itu sadar. Dan ego itu bisa membangun sebuah kepribadian di dalam identitasnya. Yang kedua adalah personal unconsciousness atau ketidaksadaran pribadi. Sistemnya bernama kompleks dan personal unconsciousness ini adalah pengalaman, persepsi, atau fokus pada suatu subjek yang disadari lalu menjadi dilupakan atau diabaikan. Ini direpresi. Pengalaman-pengalaman tersebut dianggap menciptakan kesan yang lemah sehingga tidak terlalu difokuskan dan oleh ego itu akan dilempar ke tak sadar pribadi. Kompleks itu sendiri adalah kumpulan gagasan, persepsi, pikiran yang itu tidak disadari dan sebenarnya itu sudah terstruktur tapi oleh ego ditekan agar itu tidak muncul. Misalnya, ketika seorang guru marah kepada muridnya, dia mengeluarkan banyak kata-kata kepada muridnya sehingga muridnya terdiam. Ketika guru tersebut selesai dan kembali ke ruang gurunya, dia tidak ingat apa yang sudah dikatakan kepada muridnya. Dia sudah lupa. Yang kedua adalah ketika kita berada di jalan, kita melihat banyak mobil, kemudian kita juga melihat banyak orang-orang dengan memakai baju dengan warna-warna yang berbeda. Tapi ketika kita pulang, kita tidak ingat apa yang kita lihat. Kita hanya mengingat bahwa, oh, aku tadi lihat mobil, kemudian aku melihat orang-orang dengan berbagai macam warna, tapi aku tidak ingat yang pasti itu ada warna apa saja. Karena tidak ada fokus dalam dirinya untuk diingat ke kesadaran. Jadi masuk ke tidak sadar pribadi. Yang ketiga ada collective unconsciousness atau ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran kolektif. Di ketidaksadaran kolektif ini, menurut Jung itu adalah ingatan yang diwariskan oleh leluhur atau pengalaman lintas generasi. Jadi, ketika lahir itu bukan seperti kertas kosong. Kita sudah membawa ingatan masa lalu, tapi ingatan tersebut bukan seperti dalam bentuk memori, tapi lebih ke nantinya adalah cenderung perbuatan-perbuatan atau tindakan yang akan kita lakukan. Misalnya adalah saat sedih, kita dapat menangis. Kemudian, kepribadian di suatu etnis itu kan berbeda. Nah, kepribadian di etnis itu misalnya ada yang lembut, ada yang tegas. Nah, sifat dari kepribadian tersebut secara tidak langsung akan menurun kepada etnis di generasi-generasi yang setelahnya. Kemudian di ketidaksadaran kolektif ini ada archetype di mana itu adalah suatu bentuk pikiran, ide, ini menciptakan gambaran dalam kehidupan yang kaitannya dengan aspek tertentu dari situasi. Misalnya kita menggambarkan sosok ayah. Sosok ayah itu orangnya yang tegas, atau yang baik, atau yang lembut. Itu adalah gambaran-gambaran yang kita dapat dari sosok ayah. Nah, di dalam archetype ini ada beberapa bagian-bagiannya, yaitu persona, anima animus, shadow, dan self. Persona sendiri itu adalah topeng, seperti drama yang digunakan dalam situasi tertentu. Ini membentuk kepribadian, tingkah laku, atau sesuatu yang akan ia tampakkan, dan itu nantinya dipersepsikan kepada orang lain.
Misalnya nih, ketika kita berada di luar, kita memperlihatkan kepribadian kita yang ceria, memperlihatkan kepribadian kita yang baik, sosok yang humble, kemudian suka bergaul dengan orang banyak. Tapi ketika kita pulang, kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita adalah orang yang pendiam, kita tidak terlalu banyak bicara di rumah, kemudian kita mungkin adalah orang yang emosinya tidak stabil ketika di rumah. Nah, di persona ini adalah seperti menjaga image. Kita memperlihatkan hal-hal positif saja ke orang lain. Kemudian ada anima dan animus. Yang pertama ada anima. Anima ini adalah sisi feminim pada seorang laki-laki. Seperti mereka memiliki sosok sifat keibuan, lemah lembut. Dan yang animus ini adalah sisi maskulin pada perempuan. Mereka itu kuat mengerjakan hal-hal yang biasa laki-laki itu lakukan. Misalnya memperbaiki genteng. Genteng itu kan ketika diperbaiki biasanya oleh laki-laki, tapi itu bisa diperbaiki oleh perempuan. Jadi itu adalah sisi maskulinnya. Kemudian ada shadow. Shadow ini adalah sisi gelapnya seseorang, liarnya, dan harus ada pengendalinya, di mana shadow ini mencerminkan insting primitif dan negatifnya, seperti sisi kejahatannya, atau kemarahannya, atau irinya. Sehingga shadow ini harus disembunyikan dan harus dikendalikan. Dan yang keempat adalah self, di mana ini adalah memotivasi perjuangan orang menuju sebuah keutuhan. Sebagai membentuk kepribadian itu, antara shadow dan persona itu harus seimbang, sehingga akan membentuk kepribadian yang utuh. Nah, self ini adalah penyeimbang di struktur kepribadian Jung. Dia akan menjadi benteng agar kepribadiannya kita itu tetap menjadi ideal. Jadi self ini sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Kemudian ada dominan. Dominan itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kepribadian. Inferior adalah yang lemah dan tersimpan di alam tak sadar kolektif. Fungsinya juga kurang berkembang. Dan tersier adalah muncul tapi tak terlalu dominan, sehingga dia tidak menonjol di tersier tersebut karena dia hanya bergantung kepada diri yang menonjol tersebut. Nah, kemudian ada auxiliary. Auxiliary ini adalah pelengkap, mengambil peran superior atau penyelamat jika yang dominan tersebut terganggu. Lalu ada hal-hal yang akan mempengaruhi dalam kepribadian itu, ada berpikir, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Selanjutnya, tentang dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian ini ada interaksi struktur kepribadian dan energi psikis. Interaksi struktur kepribadian itu terbagi atas prinsip oposisi, yaitu tentang sikap saling bertentangannya untuk yang dimunculkan dalam perilaku. Ini seperti antara id sama ego. Keduanya itu sama-sama ingin ditampakkan, ingin dimunculkan sifat dari keduanya. Makanya keduanya ini akan saling bertentangan, dan di prinsip oposisi ini akan memunculkan ya atau tidak. Yang kedua adalah prinsip kompensasi. Prinsip kompensasi ini fungsinya yang dominan dikompensasi dengan fungsi yang lain. Mana yang akan muncul itu akan dikompensasi oleh hal yang ditekan. Yang terlalu dominan bisa diturunkan. Kemudian prinsip penggabungan itu adalah upaya menggabungkan sistem-sistem agar tetap seimbang, menyeimbangkan antara oposisi dengan kompensasi, yang hasilnya nanti adalah ya, namun tidak, akan tetapi. Kemudian ada energi psikis. Energi psikis ini yang pertama adalah fungsi energi. Fungsi energi ini adalah menjalani proses dalam struktur kepribadian. Kepribadian yang ditampilkan. Dan di fungsi energi ini, ketika kita menggunakan energi seperti kita berpikir ketika
ketika ujian, kita akan mengingat apa yang akan kita ingat di informasi-informasi tersebut dan kita akan menuliskannya di kertas ujian. Itu proses kognitifnya akan mempengaruhi energi. Energi itu akan bisa berkurang dan memunculkan rasa lelah, capek dalam diri setelah adanya proses kognitif tersebut. Kemudian ada nilai psikis. Nilai psikis itu banyaknya energi psikis yang tertanam dalam salah satu sistem kepribadian. Kemudian kesamaan dan keseimbangan itu adalah energi berpikir yang jumlahnya adalah tetap, hanya distribusinya yang berubah. Dan tujuan penggunaan energi itu adalah memelihara kehidupan, pengembangan aktivitas kultural dan spiritual. Kemudian tentang perkembangan kepribadian. Ada mekanik, purposif, dan sinkronis. Bahwa manusia itu akan melakukan sesuatu yang karena pengalaman masa lalunya itu memiliki tujuan hidup dan dipengaruhi oleh masa depan. Yang semuanya itu akan disinkronkan dalam keseimbangan. Yang kedua adalah individuasi dan tendensi. Individuasi ini adalah proses memilih, merinci, dan mengelaborasi aspek kepribadian. Setiap aspek itu harus mencapai taraf diferensiasi dan perkembangan yang optimal. Dan transendensi ini adalah mengintegrasikan apa yang sudah dipilih dan dirinci. Sehingga di sini tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan yang disebut dengan realisasi diri. Dikatakan mampu mewujudkan realisasi diri itu ketika dapat mengintegrasikan semua kutub yang ada dalam struktur kepribadian. Kemudian tahap-tahap perkembangan. Tahap perkembangan ini ada usia anak. Usia anak ini ada anarkis, yaitu biasanya pada umur 0 sampai 6 tahun dan kesadarannya itu sporadik. Pengalaman yang masuk dalam kesadarannya sebagai gambaran primitif dan tidak dapat diungkapkan dengan verbal yang akurat. Yang kedua ada monarkis, umurnya 6 sampai 8 tahun. Perkembangannya mulai muncul. Ada permulaan pemikiran logis dan verbal. Mulai melihat dirinya secara objektif, namun belum sadar secara keseluruhan. Lalu dualistik. Dualistik ini 8 sampai 12 tahun. Ego kompleksnya sudah mulai berkembang lebih sempurna. Kesadarannya bahwa ada perbedaan dalam dirinya dengan orang lain. Usia muda. Usia muda ini masa pubertas sampai usia pertengahan. Meningkatnya aktivitas, ada kematangan seksual, mampu menempatkan diri atau beradaptasi, kemudian sudah mulai fokus dalam mencari pertemanan, kemudian fokus dalam kemandiriannya, mencari pasangan hidupnya, mengembangkan karirnya, dan kekeluargaannya. Lalu ada usia pertengahan, itu antara usia 35 sampai 40. Ini orientasi spiritualnya sudah mulai muncul. Mereka mulai fokus dengan hal-hal yang itu cenderung untuk dirinya ke arah spiritual. Kemudian ada usia tua. Usia tua ini biasanya fungsi yang bekerja dalam dirinya itu sebagian itu akan mengalami kesadaran yang mulai berkurang. Kebanyakan fungsi itu yang berada di ranah tidak sadar. Jadi di usia tua itu mereka sudah mulai tidak ingat dengan hal-hal yang dahulu, tapi juga mulai kembali ke masa anak-anak lagi gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.